Om Eli, kapan itu kan ada teman-teman yang ada di YouTube ya, saya buka di beberapa komen itu ada yang titip salam tuh Om sama Om Eli, ya kan? Mungkin ngubungin Om Eli apa pas nggak bisa atau gimana ya? Ternyata burung yang sampean ini Om, apa namanya? Mungkin sampean pernah kirim ya? Saya nggak tanyakan, waktu itu nggak ketanyakan ya karena ditulis di kolom komentar YouTube. Burungnya kelihatan nampil. Gitu loh, nampil. Jadi ada kayak trotol itu kok nampil gitu ya. Mungkin dia menanyakan dengan saya di situ tuh bagaimana merawat burung seperti ini, gitu kan? Burung yang nampil, trotol nampil itu loh. Nampil gitu ya, kayak berani gitu loh Om ya. Ya, terus mungkin ada burung apa dibawa terbang-terbang waktu di sangkar dipegang itu kan ada terbang-terbang, dia respon gitu. Nah, kalau dilihat dari karakter seperti itu, menurut Om Eli bagaimana merawat nantinya setelah burung itu pastol? Ya sebenarnya kalau menurut yang trotolnya udah kayak burung dewasa gitu lah. Ya kalau kata saya namanya ngerawat burung pastol itu ya nggak beda jauh, hampir sama semua loh Mas Anda. Gitu ya. Ya itu tadi kalau udah pastol kan nantinya kan sama aja kita coba. Kelihatannya tetap kita pakai settingan itu tadi gimana maunya dia. Yang jelas kalau udah kayak begitu minimal di hati kita kan udah struck nih. Oh, mudah-mudahan burung ini mentalnya bagus itu aja sebenarnya. Kalau untuk rawatannya sebenarnya ya nanti. Gitu aja ya. Jadi kalau Pak, yang kalau saat pastol kalau kita pengen aman tuh sebenarnya bagaimana mengenalkan settingan yang standar aja dan membiasakan itu aja ya. Itu aja. Itu aja. Dan jangan merusak mental dia karena memang burung burung muda itu masih belum punya kestabilan. Ya maka dikatakan tadi burung bagus, mudanya bagus belum tentu besarnya ketuanya jadi burung bagus karena saat mudanya udah dirusak mentalnya. Iya. Yang paling aman Om menurut sampean ini untuk terakhir nih teman-teman ya. Menurut Om Eli ya, Om Eli ini kan kalau aku lihat di area sini teman-teman, ini masih Lampung Timur Om ya. Lampung Timur. Di sini masih Lampung Timur ya. Wai Bungur ya. Om El ini salah satu pemain yang mempunyai banyak gacau yang dirawat satu rumah. Ya kan? Ya memang Om, banyak orang yang bisa seperti itu memang ya. Tapi aku lebih lihatnya ke Om Eli ini apa? Stabil burungnya. Dan itu rata-rata burungnya stabil semua. Ya. Dan itu tidak banyak. Kalau udah bicara tentang stabilnya itu tidak banyak orang-orang yang bisa melakukan ini. Nah, ini tips untuk teman-teman di sana Om sebagai pemain burung, ya kan? Kita nih memang lah tahu konsekuensinya burung itu yang paling bagus memang kita rawat satu burung itu dalam satu rumah. Satu rumah itu. Tapi karena kita ini tergiur lah ya, apalagi nih kayak Om Eli, terus Jackie di ternak, ini kan pasti jadi bahan pikiran akhirnya kayak gitu. Nah, menambah amunisi itu jelas, ya kan? Tapi konsekuensinya memang kita juga udah paham bahwa burung akan kurang maksimal nantinya kalau burung itu ada burung lain ya dalam satu rumah ini. Nah, ini tips dari sampean Om sebagai pemain yang cukup kondang di sini, yang bisa mengawal burungnya ya sampai hat-trick gitu ya, dan burungnya stabil juara ini dengan jumlah yang banyak ini loh. Ini gimana cara rawat sampean dan patokan burung itu kan kalau orang ini kan patokannya rata-rata berbunyi dan gacor. Iya. Seperti apa sih patokan menurut sampean? Gambarannya seperti apa untuk burung harian? Biar teman-teman nanti lebih yakin tuh. Ini Mas Anda ya. Saya memang rawat burung di rumah ini kalau sekarang posisinya ada 6 nih di rumah nih. Jadi, yang burung dijadikan gaco. Iya. Ya kan? Posisinya. Gaconya 6. Belum burung yang di belakang rumah itu yang ditangkarkan. Ditangkar udah enggak. Ya. Banyak itu. Ya. Itu selain dari burung-burung yang anak-anakan lah lain ya. Ya. Gini aja loh Mas Anda, sebenarnya semuanya itu ya nggak semua itu burung kalau murah itu nggak lepas dari EF sebenarnya awalnya itu dari menu dia aja. Usahakan burung itu ya sebenarnya kita tahu dulu karakter burung itu gimana. Kalau memang dasar burung itu gacor Mas Anda, dikasih EF pun dikit tetap gacor dia. Ya.
Tapi minimal kalau seandainya EF-nya kita redahin kan gacor hariannya tuh nggak sampai bisa nembak-nembak tuh Mas Anda. Nah itu aja intinya, dia bunyi itu tidak menggunakan emosi lah ya. Gitu. Kalau hanya sekedar bunyi gong-gong nggak apa-apa burung itu di rumah. Gitu ya, Kalau aman aja menurut ya. saya loh, tapi nggak tahu ya kalau untuk orang lain ya. Burung saya di sini satu, di kamar di tengah sini satu, di belakang satu. Itu bunyi, cuman gonggong aja. Dia saut-sautan lah sebenarnya. Saut-sautan nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa Mas Anda. Itu nggak, ya mungkin untuk sebulan pertama mungkin iyalah agak rubah. Cuman kalau udah terbiasa nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang terpenting nggak pernah lihat itu tadi lah. Yang penting jangan sampai lihat. Jangan lihat gitu ya. Karena yang jelas ya burung 6 ini teman-teman ada satu alfa di sini ya. Penguasanya tetap ada gitu lah. Yang terpenting kan teman-teman itu nantinya bisa melihat burungnya itu bunyi dengan emosi atau enggak gitu ya. Gitu nah, aja. untuk patokan Om dalam satu burung itu aja. Yang dikatakan aman untuk rawatan untuk harian dan untuk lomba itu gacornya seperti apa sih? Bunyinya kayak apa gitu loh ya? Apa ya, ini kan saya sering katakan sama teman-teman bahwa banyak orang menuntut burungnya seperti mana burung-burung yang ada di YouTube. Burungnya isian apa? Bunyinya seperti itu. Nah, ini. Maka saya katakan beda pemain, beda burung oceh-ocehan rumah. Nah, ini mungkin karena teman-teman banyak yang menanyakan untuk bagaimana sih melihat ukuran burung gacor di rumah, tapi burung itu aman untuk digantangkan. Ya itu tadi loh Mas Anda. Sebenarnya yang penting burung itu ya kalau burung ternakan memang ya hariannya tuh pasti kadang-kadang ngeluarin isian. Cuman kan kita bisa yang bisa ngeliat kan kita sendiri di rumah tuh. Oh ya burung ini ngeluarin isian cuma nyantai dia tuh. Burung nyantai kan, kalau burung nyantai itu nggak emosi kan, berarti ya udah itu standar aja. Udah harus begini ya. Nah, jangan sampai burung itu istilahnya ada kaget sedikit langsung nembak-nembak, itu kan berarti kan terlalu kencang. Ketinggian itu berarti. Oke. Itu aja sebenarnya. Malah cenderung untuk pemain-pemain ini pengennya burung nggak gacor lah di rumah. Nah, kalau saya udah bosan ngeliatin burung gacor, udah nggak seneng saya. Dan nggak suka ya? Nggak suka saya. Malah jadi pikiran itu nanti. Malah bohong biasanya yang burung kayak begitu malah bohong. Jangan salah teman-teman ya. Kalau sampean punya burung yang kita bawa keluar sedikit aja langsung nembak-nembak isian, tapi posisi di kerodong di bawah loh ya. Misalnya posisi kerodong di bawah udah nembak-nembak isian, itu malah saya agak-agak ragu malahan. Bohong. Bohong biasanya. Wih, kita udah harapan kita udah waduh. Udah yakin, tapi belum. Wih, burung ini nembak di bawah aja udah nembak seperti itu. Pasti nanti juara. Tapi bohong gitu kan. Itu enggak 1-2 Mas Anda saya. Rata-rata gitulah ya. Walaupun kita berangkat di kap-kap gantangan gede itu ya. Banyak kan kita gantang burung nih, lagi jalan udah cililun. Ya kita sebagai sama-sama pemain udah ngedon sebenarnya saya juga. Gila burung ini kata saya. Cuman kalau sekarang kan udah terbiasa nih, nggak kaget. Begitu digantang mungkin dia nembak pertama. Udah setelah itu pasti banyak kan gonggongnya aja biasanya. Tapi ada yang memang karakter memang kayak begitu. Ya. Cuman jarang Mas Anda biasanya. Rata-rata burung. Ya itulah yang jelas harian itu nggak perlu gacor-gacor lah. Kalau bisa gitu ya. Ya oke lah teman-teman, itu tadi dari apa ya pembahasan untuk hari ini ya, tentang pertanyaan teman-teman yang ditulis di kolom komentar YouTube, dan itu adalah jawaban dari Om Eli ya. Ini kebetulan aja aku ada di tempatnya Om Eli, saya ajak untuk Om Eli berinteraktif lah dengan teman-teman ya. Karena saya juga melihat di sini Om Eli ini selain sebagai peternak yang terkenalnya di Lampung Timur ini, Om Eli ini sebagai pemain burung sebenarnya ya, pemain burung yang burungnya itu ya orang mungkin lihatnya agak bosen mungkin Om ya. Itu aja burungnya gitu ya. Juara terus itu aja gitu loh Om Eli. Nah, itu tadi loh. Maka saya katakan orang yang berhasil dan bisa dikatakan bisa merawat murai batu itu ya seperti mana Om Eli, di mana burung satu dikelola itu untuk 2, 3, 5 tahun ke depan, bukan sekarang setahun ini juara-juara terus besoknya kemana burungnya gitu ya. Karena rata-rata pemain-pemain yang hanya embel-embelnya pemain ya itu rata-rata seperti itu. Nah, nanti kalau ditanya songong gitu kan ya, Pak. Nanti kalau dikasih masukan kamu nih gitu ya pasti ya. Sirik gitu ya. Padahal kita nih Om Eli sendiri lah itu pasti lebih paham gitu ya. Burungmu jangan di itu loh, nanti begini-begini.
penanggap dia itu wah saya sirik dong Om Eli gitu ya. Padahal ya itu tadi ini sebenarnya kita memberikan Om Eli memberikan apa namanya? Ini sebenarnya kunci loh kayak Kunci, gini. Sebenarnya saya nggak perlu loh maparin kayak begini. Oh, Kan saya lah. pemain kok. Iya. Cuman saya gini Mas Anda, orang banyak juga pokoknya khususnya orang-orang yang ngambil di saya pokoknya alhamdulillah sih masih ngikutin kata saya Mas Anda sampai sekarang. Iya. Ada Yang agak pusing itu gini loh Om ya, yang agak pusing ya itu tadi rata-rata pemain bukan kita bisa oke lah kita ngomong pemain burung lah gitu ya. Yang mereka ini masih menuntut burungnya untuk gacor bongkar materi di rumah. Yang patokannya itu seperti mana burung-burung yang ada di YouTube. Dan mereka senang untuk memancing burungnya. Ya jelas aja murai batu itu di mana dia ada feed, kita setelkan suara murai batu pasti dia nampil. Orang dia itu yang dibunyikan kita itu yang kita bunyikan itu suara apa sih teman-teman? Bukan sebatas suara murai batunya, tapi pengertiannya itu suara burung dalam posisi dia emosi, ngadu ya. Jadi kan seolah-olah nantang malah. Nantang. Akhirnya burung kita karena dia siap, akhirnya ketantang. Nah, di sini orang itu rata-rata suka dengan burung ini. Dan ini terbalik ya. Ini kalau kita ngomongnya tanya dengan pemain pasti berbenturan gitu loh ya. Karena pemain itu rata-rata nggak suka temunya burung terlalu gacor di rumah. Itu juga sering loh Mas Anda. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang orang ini gimana ya? Udah tahu burung kita buat mainan, pengen ngeliat ngadunya malah kadang-kadang ada Mas Anda yang dibawain tok burung trotol apa cewekan ditaruh di sebelahnya gitu, karena pengen lihat biar sampai sujud bunyi-bunyi gitu. Kadang-kadang gimana orang kayak gini. Kalau saya sendiri aja yang banyak penuhan pengen nemuin perempuan sama jantan aja saya takut. Kadang-kadang ada loh orang yang begitu. Sering saya ngeliat di situ. Bahkan di video di HP ya, di video ya posisinya, cuman betinanya nggak dikeliatin, ya dikit jantannya aja kadang-kadang sampai nyujut gitu tuh. Aduh gimana? Ya kalau gini ya, ada nih ya. Ya sebenarnya gini, banyak teman yang mungkin ada niatnya berkonsultasi ya, gitu. Niatnya konsultasi dan sedikit melihatkan burung yang dia rawat gitu ya. Biasa kayak teman-teman saya di Jawa itu seperti itu. Dia terus tiba-tiba ngirimkan video gitu ya. Wah, burung saya udah begini. Loh, ya gini loh teman-teman ya. Saya ini nggak ngomong saya paling pinter gitu ya. Tapi belajar. paling enggak saya ini banyak belajar. Banyak belajar itu tadi ya, karena ya saya paham pengetahuan adalah kekuatan. Saya bisa menjawab mereka itu ya dengan pengetahuan saya. Ya saya enak kok, saya cuman ketawa aja. Orang burung itu ya, di mana murai batu, sejelek apapun murai batunya, di mana dia itu ada birahi, ditandai dengan burung itu gacor dan ngadu. Ini jelek nih, padahal kalau ditemuin jantan belum dia tentu mengadu. Belum tentu mengadu, kadang-kadang tekuk leher gitu ya. Ditemukan dengan betina, itu luar biasa. Ngeri gitu ya. Ngeri mesian ya. Itu ngalah-ngalahin burung yang juara peskap itu ya. Gini teman-teman. Yang tadinya nggak ada isian aja mau keluar isian. Itu loh ya. Tuh ya. Ada banyak orang yang banyak dan ngerti saya gimana maksudnya. Ya itulah dia mungkin gini. Dia merasa ada kebanggaan dan itu sebenarnya gini. Kita mau mengatakan itu sesuatu yang salah, mungkin mereka itu nggak mau ya. Tapi sebenarnya kalau kita nih, ya maka saya kan cuman ketawa-ketawa aja. Saya tahu itu hal yang salah gitu loh. Gitu. Burung itu nggak harus di video waktu itu dia mengeluarkan itu. Kalau bisa di rumah dia kayak burung blow on ya, diam aja. Itu. Tapi kalau digantangan dia langsung begitu, ya itu loh burung hebat. Burung yang bagus. Itu tadi. Oke lah Om Eli ya. Mungkin untuk video interaktif kali ini kita sudahi di sini. Kita akan ketemu lagi di video interaktif berikutnya. Sukses selalu.